some tags. Only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome. Materi pertama, hukum ketenagakerjaan secara umum mengenai pengertian, perkembangan hukum ketenagakerjaan, perlindungan hukum bagi tenaga kerja, dan hakikat sifat hukum ketenagakerjaan. Pertama, pengertian dari ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja, atau peraturan hukum yang mengatur hubungan kerja antara pekerja atau buruh dan pengusaha atau majikan dengan segala konsekuensinya. Selanjutnya, hakikat dan sifat hubungan ketenagakerjaan, yaitu sebagai payung hukum untuk perlindungan kerja dalam menjamin berlangsungnya sistem hubungan kerja secara harmonis tanpa disertai adanya tekanan dari pihak yang lemah. Pengusaha wajib melaksanakan ketentuan perlindungan tenaga kerja tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Next, materi kedua yaitu orientasi singkat tentang hubungan ketenagakerja yang mencakup tenaga kerja, hakikat hubungan kerja, sifat hubungan kerja, dan asas-asas hubungan kerja. Pertama, pengertian tenaga kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Selanjutnya, hakikat hubungan kerja terjadi setelah adanya kesepakatan antara pekerja dan pengusaha dengan kesanggupan pekerja untuk melakukan suatu pekerjaan serta kesanggupan pengusaha untuk mempekerjakan dan memberi upah. Next, materi ketiga yang membahas hukum ketenagakerjaan secara general menyangkut perjanjian kerja dan hubungan industri, peraturan perusahaan, perjanjian kerjasama, dan pembinaan norma. Dalam materi kali ini saya hanya membahas peraturan perusahaan, di mana dalam peraturan perusahaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dalam pasal 1 angka 6 menyatakan bahwa setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak milik orang perorangan, memiliki persekutuan atau milik badan hukum, baik memiliki swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Kemudian usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Next, materi keempat yaitu perlindungan tenaga kerja yang mencakup keselamatan dan kesehatan kerja, program jaminan sosial tenaga kerja, dan perlindungan upah. Keselamatan dan kesehatan kerja bisa berupa tindakan atau kondisi tidak aman, alat-alat perlindungan diri atau strategi simbolis yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Selanjutnya, program jaminan sosial tenaga kerja. Sebelumnya, tahu tidak apa itu jaminan sosial tenaga kerja? Jadi, jaminan sosial tenaga kerja atau JAMSOSTEK adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan saat kerja, sakit atau bersalin, hari tua, dan meninggal dunia. Jadi, jaminan kecelakaan itu seperti apa ya? Ada yang tahu? Nah, jaminan kecelakaan kerja adalah jaminan yang diberikan pada tenaga kerja yang mengalami kecelakaan dalam hubungan kerja.
Selanjutnya, jaminan kematian. Jaminan kematian ini diberikan kepada tenaga kerja yang meninggal dunia, tapi bukan akibat kecelakaan kerja, yang berupa santunan uang dan biaya pemakaman. Selanjutnya, jaminan hari tua, di mana jaminan ini bisa diberikan sekaligus atau sebagian kepada tenaga kerja. Alasan diberikannya jaminan ini karena tenaga kerja sudah mencapai usia 55 tahun atau cacat total tetap setelah ditetapkan oleh dokter. Next, jaminan pelayanan kesehatan. Jaminan pemeliharaan kesehatan ini meliputi rawat jalan tingkat pertama, rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap, pemeriksaan kehamilan dan pertunangan persalinan, penunjang diagnostik, pelayanan khusus, dan pelayanan gawat darurat. Selanjutnya, materi kelima, yaitu membahas tentang perselisihan hubungan industri dan pemutusan hubungan kerja, yang mencakup kebijakan dan perselisihan hubungan industri, tata cara penyelesaian perselisihan hubungan industri, dan tata cara pemutusan hubungan kerja. Dalam materi kali ini, saya hanya membahas tata cara pemutusan hubungan kerja, yang dimana tata cara pemutusan hubungan kerja ini bisa dilakukan dengan mengajukan permohonan penetapan tertulis disertai dengan dasar dan alasan-alasannya. Karena pemutusan hubungan kerja harus sedapat mungkin dicegah dengan cara pengusaha harus merundingkan maksud dan tujuan dari pemutusan hubungan kerja, kemudian mengadakan pemberitahuan terlebih dahulu kepada pekerja yang akan di-PHK. Next, materi keenam, yaitu organisasi perburuan internasional, yang mencakup struktur organisasi dan kegiatan ILO, serta konvensi dan rekomendasi ILO. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu ILO dan tugas dari ILO itu sendiri. Jadi, ILO itu organisasi perburuhan internasional yang khusus membahas masalah-masalah ketenagakerjaan secara luas dan memiliki tugas untuk menyelenggarakan konferensi perburuhan internasional yang diadakan setiap tahun dan dihadiri oleh wakil delegasi tiap negara anggota PBB yang terdiri dari unsur tripartit pemerintah, pengusaha, dan pekerja. ILO didirikan pada tahun 1919 berdasarkan perjanjian Versailles bersama-sama dengan Liga Bangsa-Bangsa. Selanjutnya, struktur organisasi ILO yang terdiri dari Sidang Umum ILO, Badan Pengurus ILO, dan Kantor Perburuhan Internasional. Dan pelaksanaan Sidang Umum pada perburuhan internasional dilakukan sekali setahun dan dimulai pada hari Rabu pertama setiap bulan Juni dan berlangsung selama 3 minggu. Next, materi ketujuh sekaligus materi terakhir dari saya, yang membahas mengenai pengawasan ketenagakerjaan, mencakup peranan pengawasan ketenagakerjaan dan pengawasan ketenagakerjaan terpadu. Peranan pengawasan ketenagakerjaan yaitu mengawasi melaksanakan peraturan perundang-undangan, memberikan penyuluhan, melakukan penyusutan, mencari masukan tentang peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja, melindungi bagi kesejahteraan rakyat secara keseluruhan dan terciptanya suasana yang harmonis dalam dunia industri. Selanjutnya, pengawasan ketenagakerjaan terpadu. Pengawasan akan berhasil apabila ada kesatuan gerak dari aparat pengawasan, adanya tujuan yang jelas, serta rencana kerja yang pasti dan didukung oleh petugas, serta pengawasan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku. Itulah materi dari saya, semoga bermanfaat. Saya Sansia, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.